Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Midori Edelwis Putri Rinjani. Di sini saya kelas TI 23C1 dengan NIM 3123100012. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengampu Bapak Soma Setiawan Ponco Eskom Mkom. Di sini saya akan membuat video tampilan mobile sederhana tentang cek predikat aplikasi. Di sini langsung saja kita ke bagian layouting, di mana untuk tampilan layoutingnya ada tampilan utama dengan nama activity_main.xml. Nah, di mana di dalam tampilan utamanya akan muncul seperti ini. Di sini terdapat judul yang saya tulis pemrograman mobile ujian tengah semester. Untuk judul ini saya menggunakan widget text view untuk mengubah teks ini tuh kita bisa ke menu atribut ke bagian yang teks. Nah, di bagian teks ini kita bisa isi saja sesuai yang kita inginkan gitu. Kita sesuaikan. Selanjutnya di sini juga ada foto. Untuk tampilan berupa foto ini saya menggunakan widget image view. Untuk image view ini kita klik gambarnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengubahnya, kalian bisa ke bagian atribut lagi, cari yang SRC. Nah, di bagian SRC ini kemudian tinggal ubah namanya sesuai foto kalian di bagian drawable. Nah, di bagian drawable ini, nah di bagian ini kita bisa save fotonya dulu lalu kita cari ya. Selanjutnya untuk identitas yang seperti ini saya juga menggunakan widget text view seperti yang judul yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya di sini juga ada widget button. Sebelumnya widget button ini tuh tidak ada teksnya ya, tapi kita bisa sesuaikan saja di bagian menu atribut. Nah, di bagian menu atributnya ini ada berupa teks, lalu kita ganti aja, sesuaikan yang mau kita tulis apa. Di sini saya menulis tentang cek nilai predikat. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah ID-nya. ID-nya disesuaikan aja sama aja button cek predikat. Nah, fungsi ID ini itu bisa disesuaikan karena untuk menjalankan fungsi buttonnya nanti untuk di tampilan utama. Selanjutnya ke tampilan kedua, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dari 4 bagian ini, di sini saya memakai text view juga. Nah, untuk button ini pun kita sama seperti sebelumnya, tapi untuk ID-nya ya saya ganti menjadi button proses. Setelah kita klik button cek predikat, akan muncul ke tampilan ketiga yang namanya activity_hasil_predikat.xml. Di sini untuk tampilannya akan seperti ini ya. Nah, itu untuk layoutnya. Lanjut kita ke codingannya. Di sini ada menu Java. Kita cari yang code.example.check predikat aplikasi.
kita buka file yang main activity ini. Setelah kita klik main activity, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, nanti dia akan menampilkan layout berdasarkan desain file activity underscore main yang sudah kita buat tadi. Di sini juga terdapat button cek predikat yang sudah kita buat, dimana ketika mengeklik button tersebut kita akan pindah ke tampilan input data activity ya. Kita akan pindah, setelah button ini kita akan pindah ke input data activity setelah diklik. Nah nanti akan muncul langsung seperti ini. Selanjutnya di input data activity itu layoutnya seperti ini yang sudah dibuat. Nanti ada activity underscore input data itu yang sudah kita buat ya. Nah nanti setelah itu di bagian button proses ada perintah untuk menginput name, input nama, dan juga nilai yang berupa string untuk menjalankan fungsi button proses. Untuk button prosesnya ya, untuk berfungsi. Dan di sini juga ada perkondisian. Jika semua data tidak diisi, nanti akan muncul message semua kolom harus diisi. Nah, lanjut kita ke perkondisian untuk nilai. Nanti kalau misalkan nilainya tidak berupa angka, juga muncul message nilai harus berupa angka. Jadi nanti nilainya itu kita harus mengklik angka ya. Nah, setelah perkondisian nilai, selanjutnya juga ada perkondisian predikat. Untuk perkondisian predikat kita bisa input aja seperti saya. Untuk nilainya itu 90 sampai 100 nanti akan predikat A. Untuk nilai 70 hingga 89 itu akan peringkat B. Untuk nilai 50 hingga 69 itu nanti akan peringkat C, dan seterusnya seperti ini. Nah, di sini juga ada button proses, dimana nanti dari data yang sudah kita input tadi untuk name nanti akan terisi yang sudah kita input. Nah, untuk namanya juga seperti itu, nilainya juga seperti itu. Untuk predikat akan dikondisikan dengan perkondisian sesuai yang sudah kita input tadi yang di sini ya. Dan semua itu akan muncul di layout hasil predikat activity. Lanjut kita ke hasil predikat activity. Nah, di sini ada tampilan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada intent get string untuk mengambil data dari inputan data activity yang sudah kita buat pada inputan name, nama, nilai, dan predikat. Itu mungkin untuk penjelasan layout dan source code aplikasi yang sudah saya buat. Kita langsung cobain aja untuk aplikasinya. Kita bisa klik running yang logo ini yang segitiga, kita bisa klik. Kita tunggu aja. Nah, kita bisa tunggu aja, nanti akan muncul tampilan yang sudah kita buat. Nah, tampilan tadi yang tampilan utama tuh udah kita buat kan seperti ini ya, untuk judul, gambar, terus identitas, dan juga buttonnya. Kita pencet aja nih yang cek nilai predikat. Nah, nanti akan muncul tampilan kedua. Tampilan keduanya tuh berisi from-nya tuh kita bisa ketik
NIM kita. Saya ketik NIM saya ya, 3123100012. Kemudian kita ketik nama Edelweiss. Sorry, ini ada yang Edelweiss double tadi. Terus kita ketik nilainya, misalkan saya mau nilai 90. Tadi untuk predikatnya kalau nggak salah itu saya sudah input untuk nilai 90 akan menghasilkan A. Kita cek ya benar atau salah. Jawabannya jeng jeng jeng, benar, nilainya A gitu. Coba kita ganti ke nilainya, kita ubah ke 70. Kita cek lagi, pasti nilainya B. Nah, betul kan, nilainya B. Nah, coba kita ubah lagi. Ke nilainya kita tidak isi ya. Nah, tadi kan kalau misalkan kita tidak isi, nanti akan muncul message kan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi tidak bisa diisi gitu loh guys. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua paham ya tentang penjelasan kali ini. Itu aja mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.